Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Laila Nuridaya. Saya dari Tadris Bahasa Inggris kelas A dengan NIM 2552413. Dalam video ini saya akan mereview sebuah jurnal berjudul Pengembangan Paradigma Integrasi Ilmu, Harmonisasi Islam, dan Sains dalam Pendidikan, karya Fahri Hidayat yang diterbitkan dalam Jurnal Pendidikan Islam Volume 4 nomor 2 tahun 2015. Saya memilih jurnal ini karena sangat relevan dengan tema kuliah harmonisasi sains dan agama. Selama ini banyak orang berpikir sains dan agama adalah dua hal yang saling bertentangan. Seolah sains bicara soal fakta, sementara agama bicara soal iman. Padahal sebenarnya keduanya bisa saling melengkapi. Jurnal ini menarik buat saya karena membahas bagaimana pendidikan Islam bisa menjadi jembatan antara ilmu pengetahuan modern dan nilai-nilai keagamaan, agar keduanya saling berjalan beriringan. Lalu penulis Fahri Hidayat memulai dengan mengkritik dikotomi ilmu, yaitu pandangan yang memisahkan ilmu agama dan ilmu umum. Menurutnya pemisahan ini menyebabkan umat Islam tertinggal dalam sains dan teknologi karena nilai spiritual tidak ikut hadir dalam proses ilmiah. Lalu dalam sejarah Islam, sebenarnya sains dan agama justru tumbuh bersama. Tokoh-tokoh seperti Al-Farabi, Ibnu Sina, dan Al-Biruni memadukan wahyu dan akal secara harmonis. Lalu penulis juga menjelaskan bahwa sumber pengetahuan manusia dalam Islam tidak hanya rasional dan empiris, tetapi juga bersumber dari wahyu dan ilham. Jadi ilmu pengetahuan modern yang bersumber dari rasio dan pengalaman perlu diimbangi dengan nilai spiritual agar tidak kehilangan arah. Jurnal ini menawarkan paradigma integratif, yaitu cara berpikir yang menggabungkan metode ilmiah dengan nilai keagamaan. Dalam konteks pendidikan, Fahri Hidayat menekankan pentingnya kurikulum integratif. Sains dipelajari bukan hanya untuk mengejar prestasi duniawi, tapi juga untuk mengenal kebesaran Allah. Misalnya teori evolusi atau teori alam semesta bisa tetap diajarkan, tapi dilihat dari perspektif tauhid bahwa segala proses ilmiah tetap berada dalam kehendak Tuhan. Lalu di bagian akhir, penulis menegaskan bahwa tujuan akhir pendidikan Islam bukan hanya sekedar mencetak ilmuwan, tapi manusia beriman yang ilmiah dan ilmuwan yang beriman. Menurut saya, jurnal ini sangat relevan dengan kondisi saat ini. Mengapa? Karena di zaman modern, sains berkembang sangat cepat. Tapi nilai moral dan spiritual sering tertinggal. Gagasan Fahri Hidayat sangat menginspirasi karena menegaskan bahwa harmonisasi sains dan agama bukan berarti mencampur aduk keduanya, tapi menyatukan arah dan tujuan, sama-sama mencari kebenaran. Saya setuju ketika penulis mengatakan bahwa pendidikan harusnya menjadi tempat lahirnya manusia yang seimbang, bukan hanya cerdas otaknya, tapi juga bersih hatinya. Dalam konteks ini, saya teringat tokoh Al-Ghazali yang menulis bahwa ilmu tanpa iman adalah kesesatan, sedangkan iman tanpa ilmu adalah kebodohan. Artinya, sains memberi kita pemahaman tentang bagaimana alam bekerja, dan agama memberi kita makna mengapa alam diciptakan. Selanjutnya, jurnal ini juga membuat saya sadar bahwa ketika kita belajar sains seperti biologi, fisika, atau teknologi, sebenarnya kita sedang membaca ayat-ayat Tuhan yang berbentuk alam semesta. Lalu ada kelebihan dan kekurangan. Menurut saya kelebihan jurnal ini adalah analisisnya sangat kuat dan sistematis. Penulis menggunakan banyak referensi dari tokoh-tokoh Islam klasik dan pemikir modern seperti Al-Attas dan Ismail Raji Al-Faruqi. Gaya bahasanya akademis tapi tetap bisa dipahami oleh mahasiswa. Kekurangannya mungkin adalah
Masih kurangnya contoh konkret penerapan integrasi di lembaga pendidikan sekarang. Tapi hal itu justru jadi ruang refleksi bagi pembaca. Bagaimana kita bisa mewujudkan integrasi itu di masa kini. Lalu, dari jurnal ini saya belajar bahwa tidak ada pertentangan antara sains dan agama. Yang ada hanyalah manusia yang belum mampu melihat keterhubungannya. Lalu, sains menjelaskan fenomena alam. Agama memberi nilai dan arah moral. Jika keduanya berjalan seimbang, maka ilmu akan membawa manfaat dan mendekatkan kita pada Tuhan, bukan menjauhkannya. Semoga semangat moderasi ini bisa diterapkan di pendidikan agar lahir generasi yang berilmu, beriman, berakhlakul mulia. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.